Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subatin Wali. Sebelum kita lanjut untuk membahas artikel yang sudah publik, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada saudaraku dimanapun, agar berita-berita terbaru akan kami updatekan kepada saudara saya dimanapun berada. Terima kasih. Lanjut, judul yang kita bahas hari ini adalah orang buton. Oleh Lamadi Delamato, sarjana ekonomi MBA, Direktur Buton Action Network, Amerika Serikat. Presiden Soekarno punya banyak julukan di Indonesia maupun dunia. Ketokohan sang proklamator kemerdekaan ini memang tidak perlu diragukan lagi. Ketokohannya itu melahirkan sosoknya jadi cerita mitos di masyarakat luas. Mitos-mitos tentang Soekarno bertebaran dalam berbagai versi, khusus di kalangan orang buton. Soekarno bahkan dewa yang diagung-agungkan. Soekarno, orang buton. Cerita tentang Soekarno dengan buton sudah saya dapatkan sejak kecil. Kalimat bahwa Soekarno keturunan orang buton yang sangat sakti itu mengantar masa kecil saya begitu bangga dengan ayah dari Ibu Megawati Soekarno Putri dengan cucu Puan Maharani itu. Kebanggaan itu saya peroleh lewat cerita, bukan melalui bacaan-bacaan referensi ilmiah. Masa kecil itu ternyata masih berlanjut hingga sekarang. Beberapa saat lalu, sumber-sumber tentang buton dan Soekarno itu kembali saya dapatkan di internet. Debat bahwa Soekarno orang buton bertebaran di media internet. Anehnya, perdebatan itu mentok di bukti. Jika Megawati Soekarno Putri dan turunannya pernah menyebut kata ayahnya orang buton, maka kebanggaan masa kecil saya tidak keliru. Masalahnya, bukti itu hingga detik ini tidak ada. Jika membaca sejarah, maka kelahiran Soekarno sangat jelas. Ia orang Indonesia yang berasal dari moyang orang Bali dan Jawa. Kedati sudah tahu, masih saja ada narasi buton dengan Bali. Di cerita itu, Soekarno konon lahir dari laki-laki buton yang menikah dengan wanita Bali. Darah Soekarno terus dikejar, seolah-olah ada titisan darah buton. Kisah seperti ini wajar, tak terlalu berlebihan di era modern. Soekarno masih saja ditabiskan sebagai orang buton. Akibatnya Soekarno pun jadi mitos di kalangan orang buton. Bagi yang awam, mitos ini akan membunuh kesadaran kritis orang buton menjadi bangsa yang statis, tidak kritis dan hidup dalam dunia sejarah orang lain. Soekarno bukan orang buton. Sejarah yang mengkaitkan Soekarno sebagai orang buton tidak berdasarkan sama sekali. Di Papua, Soekarno adalah presiden yang memasukkan Papua dalam wilayah NKRI. Orang buton yang sudah ada di Papua sejak abad 16 pun merasa diri Soekarnois. Sikap orang buton itu tidak salah. Yang jadi masalah, sampai kapan kita jadi bangsa yang hidup dalam bayang-bayang Soekarnois. Merasa diri turunan dari Soekarno yang berdarah buton, kita pun tidak kritis dengan keadaan hidup saat ini. Banyak orang buton yang terdaftar sebagai veteran Irian Barat yang kini mereka sudah sesepuh
Beruntung ayah saya tidak masuk sebagai veteran walau ia masuk Papua tahun 1959 atau Papua masih belum dalam NKRI. Yang selalu jadi pertanyaan, betulkah orang Buton punya andil dalam memasukkan Papua dalam NKRI? Saya mulai ragu. Bila orang Buton punya andil besar kalaupun ada sifatnya perseorangan, kontribusi bangsa Buton di Papua, andil orang Buton dalam NKRI, itu Papua satu-satunya yang saya lihat adalah Tete Saleh di Gul di kampung saya. Tete ini punya foto bersama Soekarno yang ia pajang di rumahnya. Tapi apa yang dirasakan Tete ini? Anak cucunya hidup susah, bahkan tergusur di kampung perantauan. Saat saya berkunjung ke Bafen di Gul yang jadi tempat pembuangan Muhammad Hatta, Soekarno dan tokoh-tokoh pejuang NKRI lain, jejak orang Buton tidak ada sama sekali. Saya membaca nama-nama tokoh-tokoh yang gugur dalam prestasi di kuburan, maka pahlawan tidak ada satupun nama orang Buton, nama yang terukir dari Jawa, Sulut, Ternate, dan sebagainya. Ini sangat berbeda dengan kontribusi orang Buton awal-awal Papua belum dalam NKRI. Dalam orang Buton sudah ada sejak negeri itu masih hutan belantara yang menakutkan itu dikunjungi dunia luar. Di era ini, jejak orang Buton berlimpah ruah. Sejarah Kesultanan Buton, jejak dan kebesarannya. Jika di era NKRI Buton sulit ditemukan jejak, maka beda di era Kesultanan Buton, masa kemasan Buton pada abad abad 19 saat Buton membangun perjanjian kongsi dengan Belanda. Buton saat itu berjanji setia dengan Belanda. Buton memperoleh jaminan keamanan wilayah ditandai dengan pemberian meriam dan menempatkan beberapa pasukan Belanda menjaga teritorial Buton dari gangguan Ternate dan Goa, Makassar dan sebagainya. Kejayaan Buton ini sampai di negeri perantauan khusus bagian timur. Kesultanan Buton memberi garansi ke Belanda bahwa banyak warganya yang hidup di Maluku, NTT, dan Papua dan Marege, PNG, dan Australia. Bila mereka tidak membantu Belanda, saya akan pulangkan mereka semua. Pernyataan ini sangat menarik. Makanya kontribusi orang Buton di Papua dan wilayah timur pada abad 16, 17, 18, 19, hingga 20 begitu banyak. Orang Buton membawa teknologi perdagangan ke Papua abad 16. Teknologi pertanian abad 17 membawa misi toleransi abad 18 dan sebagainya. Khusus misi toleransi, Buton ikut membawa Otto dan Geisler dengan perahu masuk Mansinam dalam penyebaran Kristen. Jika baca perjanjian Buton Belanda, ada satu pasal toleransi yang ikut disetujui Sultan Buton. Dari jejak ini, saya jadi sadar kenapa orang Buton pada masa-masa berada dalam NKRI cenderung terpinggir dan diabaikan mitologi Soekarno yang ada dalam alam pikiran orang Buton sengaja dibangun dan diciptakan. Apa yang terjadi? Orang Buton hidup dalam dunia mengawang-ngawang dengan sejarah orang lain yang salah. Buton merasa Indonesia, tapi ternyata mereka tergusur, terabaikan dan terombang-ambing seperti buih di lautan.
Mari kita belajar dari sejarah sendiri agar kita tidak terpenjara dalam mitologi orang lain. Nah, terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjut lagi part 2. Semoga berita-berita ke depan lainnya akan lebih menarik lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar semua teman-teman, keluarga-keluargaku, orang Buton dimanapun berada bisa menyadarkan diri, bisa menyatu lagi, bisa lagi mengetahui lebih mendalam tentang sejarah orang tua. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena kita bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, bangsa yang kaya raya, bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.